Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya. Pada video kali ini saya mau jelasin beberapa materi mungkin karena disuruh ada tugas juga buat video presentasi atau video bikin materi lah gitu dari apa saja yang sudah didapat di kelas. Oke, mungkin pertama-tama bagi pemula yang belum download Figma, bisa aja sih kalian pakai Figma di browser. Di sini kalian bisa cari figma.com. Nah, jadi cari misalkan belum download, bisa di-download dulu. Ini karena saya sudah login ini langsung masuk ke home-nya, halaman interface utamanya. Nah, karena saya sudah download juga jadi saya makainya aplikasi aja. Oke, aplikasi. Nah, ini kalau tampilan awal aplikasinya tuh sama aja kayak yang di web tadi kayak gini. Mungkin saya jelasin sedikit saja ya yang saya tahu dari UI ini, jadi home ini. Nah, pertama-tama tuh di sini buat akun ya. Misalkan kalian punya beberapa akun bisa masukin ke sini. Nah, ini tuh notifikasi misalkan kalian ngerjain tugas bareng atau ada komen dari nih, misalkan contoh nih komen dari room barengnya gitu. Nah, saya ini ada room barengnya. Mana ya? Nih, di sini ada room barengnya namanya nih TRMGA. Mana ya? Oh, ini nih. Nah, ini langsung aja masuk. Nah, ini tuh kelas saya belajar TRMGA. Ada banyak nih page-nya tuh. Nah, ini room file yang saya buat sendiri. Ada page illustration, tab cell, landing page, dan ini page baru aja. Nah, mungkin awal-awal ya dari sini udah ya. Dari sini misalkan kalian mau buat uh, file baru, kalian bisa di sini aja. Kalian bisa buat desain, picjam, slide, dan bass tuh apa ya bass. Nah, kalau yang ini tiga-tiganya ini pakai yang desain, yang ini yang desain. Nah, kalau ini picjam tuh kayak Excel kayaknya apa ya. Ini Figma Bass. Ini saya kurang tahu jadi nggak usah lah. Figma nih, Figma tuh apa ya? Lupa saya. Nah, pokoknya langsung aja kali ya ke materinya atau nunggu di sebentar. Nah, ini Figma nih buat tuh drawing up, plan, dan lain-lain ya. Langsung kita masuk ke ini. Oke, jadi cara pakai Figma tuh lumayan gampang bagi pemula. Saya juga awal-awal lumayan bisa adaptasi cepat. Nah, buat geser-geser ini, kalau pakai mouse karena saya pakai mouse ya, jadi kalian bisa pencet rulers di mouse tuh. Nah, yang bulat yang buat atas bawah itu bisa ditekan buat geser kanan atas bawah kanan kiri 360 derajat lah intinya. Atau misalkan mouse kalian mouse gaming gitu yang ada tombol ketiganya yang lebih dari dua tombol gitu, misalkan tombol kanan kiri sama yang di jempol tuh kan ada dua tombol lagi, itu kan bisa pencet tombol itu aja yang buat di jempol nih. Kayak saya pakai yang di tombol yang di jempol. Ada juga yang pakai yang di rollers ini nih, yang di mouse nih yang buat naik turun. Nah, ini bisa juga dipencet. Nah, kalau buat ini kan kanan kiri bisa juga pakai shift dan di ruler gini. Nah, itu buat geser ke kanan dan ke kiri. Ini kalau atas bawah gini, satu aja yang rulernya ke atas bawah. Kalau pakai shift kan bisa kanan ke kiri. Nah, saya biasa udah pakai yang gini ya biar gampang. Nah, kalau zoom in zoom out tuh kalian bisa pencet CTRL, Ctrl, dan di zoom aja kayak biasa. Nah, tuh ini kita bisa ngeliat sampai pixelnya tuh. Pixel tuh bagian paling kecil di Figma ya, tuh kotak-kotak kecil nih kecil banget. Nah, kalian lihat misalkan saya bikin rectangle tuh ini ada pilihan banyak ya tuh, ada
rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star, sama image atau video ya. Bisa masukin image atau video kita di sini. Nah ini ada shortcutnya. Kita bisa pencet R, L, Shift plus L, sama O. Polygon tuh apa ya? Saya kurang tahu. Kalau kalian mau tahu bisa pencet di sini aja. Terus kita pencet ini keyboard shortcut. Nah di sini kita kelihatan semua tools. Tuh, kayak move tools, view, zoom, text, dan lain-lain ya. Nah, mungkin paling dasarnya dulu aja kita bisa paling dasar tuh ya kita buat ini aja, buat pindah-pindah ini kita bisa pakai H, scale, move. Nah ini kita pakai yang move nih, tuh buat ini, tuh bisa buat ini juga. Nah tuh. Nah kalau kalian kan di sini ada tulisan hand tool tuh harus pencet H ya. Ini saya pencet H. Misalkan saya pencet H. Nah kayak gini. Kalian bisa pencet H tuh nggak harus tombol yang jempol tuh, yang tombol ketiga di mouse tuh nggak apa-apa kan, nggak usah pakai itu juga. Kalau terbiasanya pakai H ya, misalkan pakai H nih, jadi kalian tinggal pencet H, terus kalian pencet klik kanan, klik kiri. Nah tinggal geser-geser aja. Ini saya nggak pakai tombol ketiga ya, tinggal pakai H aja shortcut, tinggal geser pakai klik kiri. Oke, kita balik lagi ke V. V itu artinya move ya. Nah kalau scale tuh buat membesarkan ukuran. Misalkan di sini kan sudah ada rectangle. Nah kita pencet K. K tuh scale kan, lihat nih, scale tuh K. K scale. Artinya kita bisa membesarkan atau mengecilkan, tapi presisi antara atas dan bawahnya. Ya tinggal digeser-geser gini, bisa juga diputer, set, kayak bisa diputer. Nah oke, balik ke V. Nah di sini ada namanya frame, section, sama slice. Saya paling sering pakai yang frame sama section sih. Slice tuh jarang banget pakai, soalnya nggak terlalu pakai buat saya. Ini kalau frame tuh kita bisa buat frame ya. Ini kan rectangle tuh kotak biasa aja ya. Nah kalau kita pakai frame, nah tuh ya, ini kotaknya tuh di dalam frame nya, jadi kita kalau pindahin frame nya kotaknya ngikut gitu. Ini masih tuh, bahkan dia bisa ngikut juga, ini kayak gitulah frame tuh. Nah di atasnya frame tuh masih ada section, namanya section. Bisa dilihat di sini frame, bawahnya rectangle tuh kan. Nah kalau section tuh dia di atasnya frame. Nah lihat nih tuh, ini urutannya rectangle, frame, sama section. Nah kalau section kita kecilin tuh bakal ikut, oh enggak ikut ternyata, sorry salah, lupa anak. Nah, jadi kayak gini. Oke, nah lanjut ya, di yang tombol yang ini tuh ada rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star, sama image. Oke, jadi yang paling sering tuh dipakai rectangle. Nah ini namanya rectangle nih, ini rectangle. Kalau line tuh cuma kayak gini aja, tuh bikin garis. Sebenarnya pakai ini juga bisa nih, cuma lebih tipis aja deh. Ini buat pen tool, namanya ini pen tool ya guys. Tuh. Oke, baik. Nah ini buat line, ini arrow, misalkan kita arahin ke sini tuh, ini namanya arrow ya guys. Oke, terus namanya ini ada ellipse. Nah ellipse ini buat bikin O aja sih, bikin buletan. Yang presisi tuh kita lihat ini 33 ini udah pasti presisi, ini nggak mungkin nggak presisi. Nah tuh. Nah juga polygon tuh segitiga ya guys. Nih tuh, segitiga doang. Star tuh bintang kayak biasa aja tuh. Ini macam-macam ya, di Figma tuh banyak ininya. Kita bisa berkreativitas lah di Figma tuh, banyak yang nggak akan susah searchnya. Saya belajar sekarang juga udah lumayan rumit ya karena lumayan sudah hampir 2 bulan belajar. Nah di sini tuh oke, lanjut ya, di sini ada pen sama pensil. Nah kalau pensil tuh kita buat coret-coret aja tuh.
misalkan kita mau bikin tanda tangan bisa aja nih. Nah, set set set. Beuh, cakep banget kan guys. Oke, lanjut lanjut. Ini namanya pen tool. Oke, pen tool tuh misalkan kita mau buat suatu objek eh, yang yang susah, misalkan pakai rectangle-nya susah gitu, kita bisa pakai ini buat bikin sesuatu gitu. Contohnya nih, kayak saya mau bikin misalkan hati lah ya, bikin hati, cuma ini nggak presisi. Nah ini kan jadi hati ya, misalkan udah gini kita tinggal pencet fill, nah tuh dia keisi. Nah udah gini kita bisa tinggal rubah dia warnanya ke merah. Kalau udah merah gini kan masih ada hitam-hitamnya, kita bisa hilangin stroke-nya. Nah oke ya, ini mungkin sudah jadi hatinya. Bisa kita otak-atik lagi ntar ya. Oke, sekarang mungkin penjelasannya ke yang bagian sini ya. Ini namanya ada page nih. Page ini backgroundnya tuh mau warna apa tuh ya, bisa dirubah backgroundnya. Misalkan gak suka warna hitam doang atau warna abu doang, kita bisa ubah-ubah nih warnanya, banyak banget beneran gak bohong. Figma tuh gede banget, banyak pentul-pentulnya. Oke. Variable ini anak kurang tahu, belum sering pakai juga. Nah ini style, ini yang baru-baru dipelajarin. Ini bisa buat warna, ini aneh baru buatnya warna aja sih. Nah kalau export nih kita buat export lah, buat pindahin jadi file download ke file. Oke lanjutnya, misalkan kita udah kita punya rectangle nih. Rectangle, nah misalkan punya rectangle kita set. Nah kan ada muncul nih yang kanannya nih, ini namanya position alignment tuh kayak ya, itulah. Oke mungkin cukup sekian, kita lanjut lagi di materi atau video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.